Shalom, shalom. Selamat pagi sahabat RTL di mana saja Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pelantikan antikris. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, saudara, Matius 24 ayat yang ke-15 ini berbicara tentang hari di mana antikris itu akan dilantik ya. Jadi ini hari H pelantikan daripada antikris. Apa saja yang akan terjadi menjelang pelantikannya ya. Saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-7 berkata bahwa kalau yang menahan itu telah disingkirkan, maka ayat yang ke-8 dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris itu baru akan menyatakan dirinya. Nah, ini ayat 8 ini adalah masa atau hari H di mana dia akan dilantik ya. Jadi setelah rapture itu ya, setelah pengangkatan. Nah, ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa setelah pengangkatan itu dia menyatakan dirinya dan baru disinilah dia diberikan kekuasaan ya, dia diberikan otoritas, diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan ya secara supranatural oleh naga itu ya, oleh naga itu atau Lucifer atau setan ya. Dia diberikan kekuasaan ya secara supranatural oleh setan. Dia itu akan disertai oleh rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan tentunya ini mujizat-mujizat palsu ya. Kita akan menelisik, kita akan menggali proses saat-saat pelantikan daripada antikris itu atau anti Hamasya ini. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ke-17 ini adalah kisah tentang pengangkatan ya, tentang rapture. Dan Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-7 ini adalah menjelang pelantikan daripada antikris atau anti Hamasya. Jadi Wahyu 13 ayat 1 sampai 7 ini berbicara tentang menjelang pelantikan daripada anti Hamasya atau antikris ya. Jadi setelah Wahyu pasal yang ke-12 itu ayat yang ke-17, kemudian Wahyu pasal 13 ayat 1 di mana ini munculnya antikris ya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, naga itu marah dan menyerang keturunannya yang lain, yaitu mereka yang menuruti hukum Elohim dan mereka yang memiliki kesaksian Yesua. Jadi kita tahu bahwa mereka yang menuruti hukum Elohim ini adalah orang-orang Mesianik ya, orang-orang Israel yang percaya kepada Mesias. Jadi mereka ini orang-orang Mesianik. Kemudian keturunan yang lain yang memiliki kesaksian daripada Yesua ini adalah gereja Tuhan yang tertinggal, gereja Tuhan yang memasuki masa tribulasi ya. Jadi ini adalah umat Tuhan yang dianiaya, yang memasuki masa tribulasi, yang memiliki kesaksian daripada Yesua. Ada seekor binatang buas yang muncul dari dalam laut. Ini binatang ini memiliki tanduk 10 dan berkepala 7. Laut itu berbicara tentang masyarakat dunia. Jadi kalau binatang ini muncul dari dalam laut, ini berbicara tentang hari di mana dunia internasional ini mengadakan pemilihan ya, mengadakan pemungutan suara untuk memilih pemimpin dunia ya. Jadi Wahyu 13 ayat yang pertama ini berbicara tentang antikris yang akan dipilih ya setelah terjadinya pengangkatan. Ini sebetulnya berbicara tentang perserikatan bangsa-bangsa ya. Ada 5 negara yang disebut dengan The Big Five, itu adalah Amerika, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Menjelang pemungutan suara ya, kita melihat bahwa 5 negara ini akan kehilangan pengaruhnya ya. Mereka akan dilengserkan. Jadi 5 negara ini akan kehilangan kekuatannya di Dewan Keamanan PBB. Tetapi salah satu di antara The Big Five ini akan mendominasi PBB ini ya. Maka muncul negara yang lain, negara yang baru, tetapi memiliki otoritas juga, memiliki pengaruh yang kuat ya. Binatang ini berkepala 7, yang berarti itu juga adalah 7 raja-raja. Tetapi kalau kita melihat majelis umumnya PBB ini The Big Five ya, ada 5 raja-raja ini ya, atau 5 pemimpin ini, The Big Five ini akan jatuh ya, akan jatuh. Dan akan muncul satu pemimpin ya, dikatakan yang sudah ada, berarti dia di antara dari The Big Five ini akan menguasai PBB ya. Akan muncul lagi yang lain yang memiliki pengaruh yang kuat di Dewan Keamanan PBB ya. Dan
Alkitab katakan bahwa seekor binatang buas yang memiliki kepala 7, ya, yang berbicara tentang 7 raja-raja, dan juga memiliki tanduk 10, juga berbicara tentang 10 raja-raja. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 juga dia berkata bahwa binatang itu sendiri adalah raja yang ke-8, ya. Nah, jadi ini proses, ya, begitu alot bagaimana proses untuk pemilihan seorang pemimpin dunia ini sangat alot sekali, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, ketika terjadi rapture, maka naga itu menjadi marah dan dia pergi untuk menyerang keturunannya yang lain, yaitu mereka yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan memiliki hukum-hukum Elohim. Dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dikatakan bahwa dia mengalahkan orang-orang kudus, ya. Sebetulnya ini adalah dasar kenapa banyak hamba-hamba Tuhan itu menafsirkan kuda putih dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu adalah antikris, ya. Karena sebetulnya ini didasarkan dari Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 ini, ya. Dikatakan bahwa antikris ini akan mengalahkan orang-orang kudus, ya. Tetapi sebetulnya ini penafsiran yang tidak tepat. Wahyu pasal yang ke-6 itu, kuda putih itu tidak berbicara tentang antikristus. Dia berbicara tentang satu gerakan internasional, ya, tentang pelayanan penginjilan model baru. Kalau dikatakan bahwa antikris itu akan mengalahkan orang-orang kudus, ini sebetulnya berbicara tentang orang-orang yang tidak ikut diangkat, ya. Ya, tentunya mereka akan dikalahkan, akan dibunuh, ya. Dan yang lainnya akan ditawan. Nah, sebetulnya orang-orang yang ditawan ini lebih menderita daripada mereka yang mati dengan pedang, ya. Karena apa? Karena sebenarnya ujung-ujungnya orang yang ditawan ini mati juga, ya. Kalau ada orang yang bertanya, Pak, kira-kira mereka yang ditawan ini ada nggak yang lolos di masa 3,5 tahun, masa antikris atau masa anti Hamasya? Ya, jawabannya jelas ada, dan itu sebetulnya banyak, ya. Tetapi ingat bahwa mereka yang lolos dan memasuki masa antikris itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya mereka itu sudah murtad, sudah menyangkal Yesua, ya. Oleh karena penganiayaan yang begitu hebat, ya, akhirnya mereka menyerah dan menyangkal Tuhan, sehingga mereka dibebaskan dan menjalani hidup mereka di masa 3,5 tahun. Tetapi bagi mereka yang bertahan sampai akhir, ya, menurut firman Tuhan, mereka akan juga ikut mati syahid, tapi dengan cara yang lebih sadis, ya, daripada mereka yang mati dibunuh pada saat itu juga. Yang ditawan itu akan mengalami siksaan dulu, baru mereka juga akan mati pada akhirnya. Tapi yang tidak mati, yang lolos itu sudah barang tentu mereka sebetulnya sudah menyangkal, ya, sudah menyangkal Yesua. Jadi Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 ini adalah transisi daripada antikris itu menjelang pelantikannya, ya. Ketika dia diperkenankan untuk membunuh orang-orang kudus, ya, barulah ada kalimat berkata bahwa dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi ayat yang ke-7 ini adalah transisi daripada masa anti Hamasya itu dilantik, ya. Jadi ini ayat yang ke-7 ini adalah masa atau hari di mana dia dilantik. Ketika dia selesai membunuh orang-orang kudus, ya, yang memiliki kesaksian Yesua dan memiliki hukum-hukum Elohim, maka setelah itu dia diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, ini saatnya dia dilantik. Dan ketika dia dilantik itu, maka naga itu atau Lucifer itu memberikan dia kekuasaan. Jadi Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan bahwa naga itu barulah memberikan kekuatan secara supranatural dan takhta dan kekuasaannya, ya, sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Jadi setelah dia menghabisi semua orang-orang kudus yang ketinggalan itu, maka dia dilantik, ya. Saat itu dia dilantik, dan saat itu juga Satan memberikan dia kekuasaan secara supranatural, memberikan dia kekuatan secara supranatural, memberikan takhta dan kekuasaannya. Kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, di mana
pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus ya, atau bait suci Yerusalem ya. Nah, sebetulnya Babel ini berbicara tentang Yerusalem pada masa anti Hamasya ini ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ketika anti Hamasya itu atau antikris itu memimpin dunia ini, maka dia pada masa itu akan memakai gereja sesat ini untuk membunuh orang-orang kudus ya, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua itu, dan mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesua. Jadi darah orang-orang kudus itu atau orang-orang yang memiliki hukum-hukum Elohim, dan mereka yang memiliki kesaksian Yesua. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan ya ketika ada pengangkatan itu. Babel itu adalah pusat penyembahan pada masa anti Hamasya itu, dan pusatnya itu adalah di Israel, di Yerusalem. Kita melihat bahwa ketika bait suci itu berdiri, maka akan dikorbankan lembu merah yang saat ini kita kenal dengan red heifer ya. Ini adalah korban yang menurut tradisi mereka, yang menurut kepercayaan mereka. Sebenarnya asal usul daripada lembu merah ini ada dalam Alkitab. Di dalam Keluaran dikatakan bahwa sebetulnya asal mulanya ada lembu merah itu, di mana ketika lama Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai, maka umat Israel itu mendesak Harun untuk mendirikan patung bagi mereka, yaitu patung emas yang bentuknya seperti lembu, dan mereka menyembah ya bersama-sama dengan Harun, dan mereka berkata, inilah Yahweh yang telah menolong kita, yang telah mengeluarkan kita dari Mesir. Nah, saudara, lembu merah inilah yang ada di dalam kitab mereka, dalam Talmud, yang akan mereka bangkitkan kembali ketika bait suci yang ketiga ini berdiri. Nanti akan ada korban lembu merah ya, atau lembu emas ini sebetulnya ya. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini dikatakan bahwa ada masanya ketika di akhir daripada masa pemerintahan Hamasya ini, akhirnya bangsa-bangsa ini akan mengkhianati Israel, akan berbalik memusuhi perempuan pelacur ini ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka akan menjadikan dia itu sunyi ya, dan telanjang. Bahkan mereka akan memakan dagingnya. Nah, jadi ini berbicara tentang bangsa Israel pada akhirnya akan dikalahkan ya, pada akhir pada masa anti Hamasya itu. Jadi ini pada masa yang terakhir ini mereka akan berperang, mereka akan berperang melawan Yesua ya. Ketika kedatangan Yesua pada kali yang kedua secara lembaga bersama-sama dengan beribu-ribu orang kudus yang dipimpin oleh Henokh, mereka akan menunggangi kuda putih ya. Nah, tapi pada saat ini kita akan melihat ada sesuatu yang unik di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa binatang itu pernah ada, dan yang sekarang tidak ada itu adalah raja ke-8. Nah, ini unik ini ya, ada raja yang sebenarnya pernah ada tapi sekarang tidak ada, tetapi akan ada lagi. Jadi ini seperti dunia maya ya. Jadi ini kayak seperti virtual ya. Dia sebetulnya ada tetapi tidak ada ya. Antara ada dan tiada. Nah, saudara, sebenarnya ini adalah berbicara tentang metaverse ya. Sekarang ini lagi hangat dibicarakan tentang teknologi yang ada di dalam metaverse. Dan sekarang juga banyak gereja yang mengadakan acara ibadah itu secara virtual ya, dengan avatar-avatarnya. Mereka mendatangi dunia maya, memasuki dunia maya di metaverse ini ya. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan metaverse ini ya? Kalau kita melihat metaverse ini sebetulnya dari gabungan daripada dua kata sebetulnya ya, meta sama verse. Meta itu dalam bahasa Hebrew itu sebetulnya artinya adalah orang mati, adalah kematian atau orang mati. Dan verse sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya berbalik atau berputar arah. Makanya logo daripada metaverse itu seperti ada angka 8 yang melintang gitu ya, kayak seperti kacamata. Itu artinya sebetulnya lingkaran dunia orang mati sebetulnya ya. Dan itu diadopsi menjadi satu teknologi yang sekarang sedang maraknya ya. Bahwa teknologi ini akan digunakan oleh antikris ya, akan dipakai oleh antikris juga untuk melancarkan kegiatannya dan
untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Jadi boleh dikata bahwa metaverse ini sudah ada di dalam Alkitab ya, dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum munculnya teknologi ini. Alkitab sudah berkata bahwa akan ada binatang yang akan muncul. Dikatakan ayat 11, dikatakan bahwa binatang itu yang pernah ada dan sekarang tidak ada. Dulu binatang itu pernah ada tapi sekarang tidak ada. Ini yang sekarang yang digandrungi oleh masyarakat dunia, memasuki dunia virtual seperti apa yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini. Ya, kalau kita masuk dunia virtual, bahwa kita ada ya. Kalau dikatakan dulu kita ada, kita memasuki dunia virtual menjadi tidak ada ya. Dilukiskan dengan jelas bahwa ini adalah metaverse ya. Dunia virtual itu sebenarnya seperti dikatakan sesuai dengan definisinya itu adalah sebetulnya kalau definisi yang terbaru dengan perkembangannya itu sebetulnya alam semesta virtual. Nah, saya percaya bahwa ini akan dimanfaatkan oleh antikris untuk melancarkan kegiatannya pada masa anti Hamasia ini. Nah, kiranya kita mendapat pencerahannya dan kita semakin berjaga-jaga pada hari-hari ini. Alkitab berkata bahwa yang penting adalah hikmat daripada orang-orang kudus ya. Kita harus perlu banyak hikmat untuk mempertimbangkan segala hal agar supaya kita tidak salah memilih dan agar kita tidak salah menjalani kehidupan ini ya. Kita tetap bergantung kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Hamasia ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa ada janji daripada Mesias, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Haleluya.